Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi lebih keras dong katakan shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Dan saya percaya pagi ini kita semua bersukacita, amin. Karena kita mau ketemu sama Tuhan di tempat ini. Mari seberapa kita yang ada, kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, hati kami melimpah dengan syukur. Mulut kami penuh dengan pujian kepada Tuhan Yesus. Sebab Engkau begitu baik. Dan kebaikan-Mu tidak pernah ada habis-habisnya dalam hidup kami. Satu kerinduan kami berkumpul pada pagi ini karena kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu ketemu Tuhan di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dan kami siap memuji-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami untuk menyembah Engkau pagi hari ini. Engkau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Kami cinta Engkau Tuhan. Amin. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus yang baik, amin. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku mau memujimu, kami memujimu Tuhan, amin. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan bagimu Tuhan, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kami menyembah Engkau Tuhan, amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kami angkat tangan kami memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Oh, segala kemuliaan bagimu Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Hirala moya sana maya sangwe, haleluya. Oh, rabaya sakana ramaya se. Oh,
Urabaya sakaralabaya ralabaya ralabaya ralaba. Urabaya saralamoya seli. Yesus Tuhan, haleluya. Hiramaya sakananalamo. Biar open the heaven, biar surga terbuka di tempat ini. Yes Lord. Orabaya sakaramaya sakanamaya se. Oh, hallelujah. Oh, hiramaya si. Oramaya shakarara. Koramaya shakanalabaya. Yes, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu memenuhi gereja-Mu. Oh, ini kerinduan kami. Bawa kami masuk lebih dalam. Haleluya. Oh ramaya shikira da 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 da. Oh ramaya shikira da 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 da. Yes God, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau ya Aba. Jumpai kami pagi ini pribadi lepas pribadi. Karena inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Korabaya syekada baba 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 baba. Oh ramaya syekidi di. Oh rabakara baba baba baba. Ramaya syekara baba baba baba. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, yes Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh nyanyian dan pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak di. Mari Bapak Ibu dengan hormat, boleh saudara kita semua bangkit diri. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, oh,
yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Yes God, kami tahu di saat kami memuji Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita berfirman Tuhan Bapa. Kami bersyukur kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu. Dan sekali lagi ya, pujian penyembahan kami, semuanya itu kami dedikasikan, semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan, kami duduk dengar-dengaran kepadamu, supaya kami gak salah jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Mari Bapak Ibu sekali lagi dengan hormat saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Kembali kami boleh bersyukur kalau kami boleh ada pada hari ini sebagaimana kami ada. Kami tahu segalanya adalah anugerah daripada Tuhan. Engkau sudah memberkati kami semuanya Tuhan. Kami sudah menaikkan doa, pujian dan penyembahan. Dan waktu kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan dalam nama Yesus, Engkau sudah memberikan jawaban untuk setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa, Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau tidak akan tinggalkan kami kembali ke rumah kami tanpa berkat Tuhan. Tapi berkat Tuhan sungguh berlimpah dalam setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berbicara pada kami dan kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk
kasih tos dulu kanan kiri, katakan Jesus for everyone. Ayo bilang kanan kiri, Jesus for everyone. Yang kenceng ya, Jesus for everyone. Amin. Amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Wah, rasanya senang saya boleh berada di tempat ini. Memang dari dulu Pak Nathan itu sudah ngundang saya sekian tahun yang lalu. Tapi nggak pernah jadi begitu ya. Puji Tuhan hari ini saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Kita sama-sama ada dalam satu berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan kapan ulang tahunnya itu? Oh, minggu lalu ulang tahun yang keberapa tuh? Yang ke-8. Jadi berarti saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Nathan, buat Ibu Lina, buat kita semuanya. Bilang dong kanan kiri selamat ulang tahun juga. Karena kita yang ulang tahun juga semuanya yang ke-8. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya untuk menyampaikan firman Tuhan dan diundang ke tempat ini, satu kepercayaan dan kesempatan yang tentu kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Apa itu ayatnya yang diberikan untuk oleh Tuhan kepada Pak Nathan? Yesaya berapa? 43 ayat berapa? Yuk kita baca sebentar, coba tampilkan di media. Yesaya 43 kita baca sebentar. Nah, yuk kita baca sebentar yuk. 2-3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lanjut ayat yang ke-19 maaf. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Siapa yang mau dapat berkat yang baru? Siapa yang mau dapat kesembuhan yang baru? Siapa yang mau mendapatkan semangat yang baru, pengharapan yang baru, pertolongan yang baru, jalan-jalan keluar yang baru? Katakan amin. Kita rasanya kepengen semuanya dapat yang baru. Baju yang baru, mobil yang baru, asal jangan istri yang baru. Tapi kita semuanya begitu semangat untuk mendapatkan semuanya hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Nah, memasuki tahun ke-9, tentu Tuhan punya pesan buat kita. Bukan saja pesan untuk gereja ini, tetapi buat setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, ada pesan Tuhan buat kita untuk kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita dari Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Saya mau ajak kita buka Yeskiel 36 ayat yang ke-26. Yuk, boleh ditampilkan? Yeskiel 36 ayat 26. Nah, yuk 23. Kamu akan kuberikan hati yang bagaimana? Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang bagaimana? Yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Harus dimulai. Tuhan buka dengan sesuatu yang luar biasa. Saudara dan saya, Tuhan mau berikan hati yang baru. Supaya kita mendapatkan yang baru yang Tuhan janjikan, Tuhan mau berikan pada kita hati yang baru. Kenapa sih? Ada apa tuh dengan hati? Kenapa kok mesti diberikan hati yang baru? Mungkin hari-hari ini saudara punya hati itu udah rasanya gak karu-karuan. Mungkin saudara punya hati itu rasanya wah begitu gundah gulana. Tuhan mau berikan hati yang baru. Karena firman Tuhan katakan pada kita dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Apa tuh? Jagalah. Ayo dong terusin. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Karena apa? Karena dari situ terpancar kehidupan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau berhasil dan beruntung dalam perjalanan, dalam kehidupannya, pelayanannya, keluarganya? Lambaikan tangan, katakan saya Tuhan. Kita semuanya kepengen untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Keluarga kita, usaha kita, studi kita, segalanya kita kepengen menjadi berhasil. Tapi Tuhan bilang kita mesti mulai jaga dari hati kita. Ada apa sih dengan hati itu? Ternyata hati itu kalau saya mau gambarkan itu semacam
master control. Semacam apa? Master control dari kehidupan kita. Saya ini khotbah, di belakang ada mixer. Betul ya? Ada mixer. Tadi media keluarin, ada juga mixernya. Itu ada masternya yang ngatur semuanya. Suaranya gedein, kecilin, suaranya dimatiin. Nanti saya kalau khotbah kelamaan pasti dimatiin. Betul ya Pak Nathan ya? Pokoknya itu kontrol semuanya. Dimulai dari mana? Master kontrolnya. Hati itu adalah inner man kita, manusia batiniah kita. Itu adalah master control di dalam kehidupan kita. Yang setuju bilang yes. Sehingga Tuhan pesan, ayo itu jaga itu hati. Aku mau berikan kepadamu hati yang baru. Supaya kamu mendapatkan berkat yang baru, kekuatan yang baru, kesembuhan yang baru, pemulihan yang baru, asal bukan istri yang baru. Tapi kita mau diberikan semuanya yang baru dalam kehidupan kita. Saudara, kita perlu belajar. Apa sih ciri-cirinya orang-orang yang hatinya baperan. Bukan baperan dah, gundah gulana lah. Pokoknya berkecamuk segala macam. Hatinya gak beres dah, hatinya gak beres. Ternyata ada beberapa ciri. Mau dengerin gak cirinya? Semua masih sama-sama saya, belum pulang kan? Mau dengerin cirinya apa? Nah, yang pertama, ada cerita nih. Ada di dalam kitab Kejadian, ada Habel, ada siapa lagi yang satu lagi? Kokonya, Kain. Ada 2 orang. Dua-duanya kasih persembahan buat Tuhan. Betul? Kasih persembahan buat Tuhan. Yang satu kasih persembahan, diterima apa enggak diterima? Si Habel punya persembahan, diterima gitu. Terus yang Kain punya persembahan diterima apa enggak? Enggak diterima. Jadi mereka itu masing-masing kasih persembahan buat Tuhan. Yang Habel diterima sama Tuhan, yang Kain enggak diterima sama Tuhan. Guru-guru sekolah minggu suka ngomong begini, adik-adik, itu persembahannya Kain itu dia belok ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nggak nyampe ke atas katanya begitu. Kalau Habel punya persembahan langsung set naik ke atas katanya. Apa yang terjadi? Waktu Kain dia tahu bahwa persembahannya itu nggak diterima oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan dia? Nah ini kita perlu baca. Kejadian 4. Yuk kita baca. Kejadian 4 ayat yang kelima. 2-3. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diapain? Tidak dihindahkannya. Lalu gimana? Hati Kain menjadi apa? Sangat panas. Dan bagaimana? Mukanya gimana? Mukanya muram. Jadi ciri pertama orang yang hatinya panas, yang hatinya kesel, yang hatinya marah, itu ternyata mukanya gimana? Muram. Coba lihat dulu ke kanan ke kiri, siapa tahu ada yang lonjong kayak pepaya Bangkok itu mukanya. Kasih senyum dulu dong kanan kiri dong. Nah, saudara mukanya muram. Bahasa Inggris NIV bilang apa tuh Pak Nathan? Downcast. Turun, mukanya turun. Pernah lihat mukanya turun? Enggak pernah. Saudara pernah lihat itu enggak tuh? Ada buletan, warnanya kuning, terus ada matanya 2, terus emoji ya tuh ya. Terus kan bulet kan ada yang begini, waduh tersenyum dia. Terus ada juga yang begini kan. Pernah lihat apa enggak di emoji ya tuh? Pernah lihat enggak? Turun begitu kan, dia itu downcast. Mukanya turun. Downcast. Saudara, enakan lihat orangnya tersenyum apa yang downcast? Yang tersenyum kan? Tersenyum. Jadi kelihatan waktu hati kita itu gundah gulana, waktu hati kita kayak hatinya kayak panas itu hati, mukanya itu downcast. Dulu sekali waktu saya pergi potong rambut. Saya potong rambut di salon. Biarin rambut pendek tetap ke salon loh.
Bukan di bawah pohon ya, jangan ledek ya. Tetap di salon saya itu motongnya. Jadi pergi ke salon, motong rapin rambut. Nah, waktu saya masih dipotong tuh, tiba-tiba di dekat saya agak jauh kan, kalau salon itu kan ada bapak, ada ibu, pokoknya campur-campur lah seperti kayak begitu kan. Udah saya dengar waktu ada di salon itu beberapa tempat dan tempat saya duduk itu ada bunyi plek 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 plek. Saya penasaran lihat kenapa itu bunyinya apa. Ternyata waktu saya ngintip, saya lihat ada seorang ibu itu sedang dirawat wajahnya. Jadi ibu itu bukan saja dirawat rambutnya, tetapi dirawat wajahnya. Apa yang dilakukan? Selesai itu kan saya tanya sama kasir di mana saya mau bayar. Mbak, itu ibu itu diapain? Saya tanya begitu, penasaran juga kan. Oh itu Pak, itu wajahnya dinaikin ke atas katanya begitu, katanya digituin, digosok-gosok sama krim apa sama apa. Supaya apa? Supaya kenceng lagi katanya ke atas, katanya begitu. Jadi supaya kenceng lagi katanya, supaya kenceng lagi. Oh begitu ya, apa gak sakit tuh? Enggak Pak, dia bilang begitu kan. Sekali-sekali boleh cobain juga kan ya. Saudara, dengar baik. Ada ibu-ibu tapi bukan di sini. Tiap 6 bulan sekali pergi ke Korea. Ngapain? Facelift. 6 bulan lagi minta duit sama bapaknya. Pergi ke Korea. Ngapain? Diangkat lagi tuh facelift. Waduh, pokoknya hampir setahun 2 kali. Bukan di sini Pak, di sini enggak, Pak Nathan. Pokoknya tiap setahun 2 kali dia angkat itu di facelift. Saya bilang hati-hati Bu. Kenapa hati-hati? Nanti satu waktu karena ini ditarikin terus ke atas naik. Nanti pusarnya ibu bisa pindah ke sini loh, saya bilang begitu. Karena dia tarikin terus ke atas, betul kan? Kalau kita mau punya wajah yang berseri-seri, bukannya pergi ke facelift nomor 1. Gak apa-apa, silakan saudara mau pergi tiap bulan ke Korea di facelift silakan. Tapi yang nomor 1 mulai dari mana? Dari hati. Dari hati kita. Gak tahu saudara punya apa di dalam hati saudara. Kelihatan itu. Dalam saudara punya wajah itu kelihatan. Bagaimana hati saudara. Saya berdoa kita semuanya hatinya dipulihkan oleh Tuhan. Supaya berkat yang baru sesuai dengan janji Tuhan. Di dalam Yesaya 43, 18, 19 diberikan tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan. Katakan haleluya. Ayo dimulai dari hati kita. Kalau saudara baca terus dari Kejadian 4 ayat 5, 6 dan 7. Bagaimana firman Tuhan bilang sama kita. Itu dosa itu udah ngintip. Jadi itu Kain pada waktu dia panas hati dan dia gak bikin beres sama Tuhan. Itu dosa udah ngintip. Tinggal masuk aja ke dalam. Pintu udah dibukain, udah ngintip itu dosa. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia bunuh dia punya adik. Karena dia punya hati yang panas. Dan dosa itu sudah ngintip, dia gak bikin beres. Maka kejahatan dia lakukan. Kita ingatkan. Ada firman Tuhan. Matius berapa tuh? Matius 5 coba kita buka sebentar. Matius 15. Matius 15 coba ayat 19. Nah, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Karena dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari hati timbul segala apa? Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi itu semuanya kejahatan dari mana? Dari hati. Kain itu gak berhasil bikin beres hatinya. Sehingga akhirnya dia timbul segala pikiran jahat. Dia ngebunuh dia punya adik. Dia mulai dari mana? Hati yang marah. Dan dibiarkan ini hati yang menjadi marah. Sehingga akhirnya dia menjadi seorang pembunuh. Saya berdoa. Tidak ada satu orang pun juga di antara kita
memiliki hati yang gak dibikin beres. Bikin beres hati saudara supaya kita menjadi berkat buat orang lain, sehingga kita lebih diberkati lagi oleh Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lalu berikutnya lagi, apa ciri berikutnya lagi? Yang ciri yang kedua. Tadi yang ciri yang pertama apa? Mukanya gimana? Udah lupa. Mukanya gimana? Mukanya muram. Yang kedua, coba kita lihat Lukas pasal ke-6. Yuk baca. Ayat 45, Lukas 6:45 kita baca. Nah, nih, yuk kita baca. Udah ketemu? 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena apa? Yang diucapkan mulut meluap dari mana? Dari hati. Apa yang saudara ucapkan itu keluar dari hati saudara. Jadi kita bisa tahu orang yang hatinya itu waduh pahit, orang yang hatinya sakit hati, orang yang hatinya menyimpan dendam. Kelihatan dari perkataannya. Dulu saya pernah punya teman, itu kalau ketemu sama dia, sama teman saya itu, rasanya gerah. Kenapa gerah? Keluar dari mulutnya dia seluruh isi dari kebun binatang Ragunan. Siapa yang pernah pergi ke Ragunan? Oh belum pernah ya? Kesian dah lo. Masa ke Ragunan? Saya juga belum pernah. Pernah ke Taman Safari? Nah, pernah ke Taman Safari. Itu begitu banyak kan, itu mulutnya dia kalau kita ketemu mulutnya kata-katanya seluruh isi Taman Safari itu dia keluarin. Manggil kita mah udah pokoknya nggak enak didengar. Itu dia lakukan. Tapi anehnya orang-orang bilang begini, dia mah mulutnya doang yang jelek, hatinya mah baik. Betul apa salah? Betul apa salah? Salah. Firman Tuhan gak bilang begitu. Jadi dari hati kita yang baik, keluar perkataan yang baik. Kalau perkataan kita itu udah menyakitkan, kita dengar orang menyakitkan kata-katanya, orang udah ngomongnya gak enak. Oh berarti ada sesuatu dalam hatinya dia. Hati-hati saudara. Jadi jangan sampai kita punya perkataan itu perkataan yang gak baik. Amsal 18:21 bilang apa? Hidup dan mati dikuasai apa? Tuh 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan apa? Makan buahnya. Saudara pernah dengar gema? Udah pernah dengar gema? Kagak pernah masa. Kalau saya berteriak begini, awo, apa gemanya? Awo juga. Kalau saya berteriak haleluya, apa gemanya? Kalau saya teriak puji Tuhan, apa gemanya? Siapa yang suka menggemakan akan makan buahnya. Waktu saya bilang puji Tuhan, apa gemanya? Maka saya makan gemanya. Nggak mungkin saya berteriak, Rusli, Rusli. Lalu saya dengar gemanya, unyil, unyil. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak bakalan. Nggak bakalan. Jadi kalau saudara berseru, berkata-kata, itu apa yang saudara katakan, itu sekali waktu saudara makan gemanya. Apa yang saudara tabur, pasti akan kita tuai. Setiap perkataan yang kita tanam itu semacam benih. Di dalam kehidupan kita. Kita tanam benih apa yang saudara tanam. Waktu saudara tanam benih yang baik, maka sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, setahun kemudian saudara akan menuai benihnya itu. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Seorang mama, hatinya mah kesel banget lihat anaknya dia. Kenapa kok kesel? Itu anak tiap tahun kalau datang lapor sama mamanya, rapornya kebakaran. Merah semuanya. Pokoknya merah semuanya. Itu mama ini udah rasanya hatinya udah kesel. Kesel nih hatinya, dia gak bisa jaga hati. Keluar dari mulutnya dia. Dasar anak goblok, dasar anak goblok, dasar anak goblok, dasar anak goblok. Bener.
bertahun-tahunan anak itu menjadi anak yang goblok. Saya pikir siapa yang goblok? Mak bapaknya yang goblok, saudara. Iya kan? Jangan kita katakan seperti itu. Apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Mulai hari ini perkatakannya membangun. Perkatakan akan firman Tuhan. Waktu kita perkatakan kebenaran firman Tuhan, waktu kita perkatakan yang membangun, kita pasti akan menuai yang baik. Kita pasti akan menuai diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Gak pernah lupa kesaksian dari satu hamba Tuhan di kota Singapura. Waktu dia punya anak, bayinya lahir, setelah setahun 2 tahun, anaknya gak bisa ngomong, gak bisa dengar, bisu, tuli. Dia bawa ke medis, ke rumah sakit, diperiksa di sana. Dokter bilang, udah no hope. Ini memang cacat dari dulu, cacat dari lahir. Dia pulang bawa itu anak. Di satu sisi sebagai hamba Tuhan dia tahu ada kebenaran di atas segala kebenaran. Ada tabib di atas segala tabib. Satu sisi lagi dia tahu medis bilang udah gak mungkin sembuh. Tapi mulai hari itu dia mulai memperkatakan akan kebenaran firman Tuhan. Dia tumpang tangan buat anaknya. Dia perkatakan janji-janji dan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi buat setiap orang percaya. Janji Tuhan pasti digenapi. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang beban berat pasti dijadikan jalan keluar. Katakan amin. Dia lakukan itu dan luar biasa. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia akan memberkati setiap orang-orang yang percaya akan firman-Nya. Akhirnya anak itu bisa bicara, bisa mendengar dengan baik. Semuanya itu karena firman Tuhan. Dia lakukan, dia perkatakan dan terjadi sesuai dengan imannya, sesuai dengan perkataannya. Katakan amin. Ayo mulai hari ini kita jaga hati kita. Saya mau tutup dengan satu ayat aja. Mazmur 1 ayat yang pertama. Kita baca. Yuk, 2-3. Berbahagialah orang tidak bagaimana? Berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak apa? Duduk dalam kumpulan apa? Pencemooh. Kalau ayam biar jalanlah sama ayam. Kalau bebek biarlah jalan sama bebek. Kalau saudara sebagai orang-orang benar, jalanlah bersama-sama di dalam kebenaran dengan orang-orang benar. Tuhan sedang lakukan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Siapa mau berbahagia karena diberkati oleh Tuhan, lambaikan tangan, katakan saya Tuhan. Ayo kita mulai lakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita bangkit berdiri. Saya minta kunci G. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan
muliakan dan ku agungkan. Kaulah Sekali lagi kita angkat tangan, ku nyanyi Hosana Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Engkau layak disembah, Kau layak disembah, Engkau layak disembah, Kau layak Firman Tuhan sudah kami dengar bersama-sama. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Engkau sudah ingatkan kami memasuki hari-hari ke depan Tuhan. Engkau mau berikan kepada kami hati yang baru. Kami mau buang semua sakit hati, kekecewaan, amarah, segala amarah, segala hal-hal yang tidak Engkau berkenan dalam hati kami. Kami mau buang dalam nama Yesus Kristus. Supaya bukannya kutuk yang datang, tapi berkat Tuhanlah yang datang dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap orang boleh melihat di dalam hidup kami bahwa Kristus ada dalam setiap hidup kami. Kristus ada tinggal dalam hati kami. Sehingga kami bisa dilihat kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Perkataan-perkataan yang membangun keluar dari setiap mulut kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur kami pasti akan bernuai. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati umat-umat-Mu Tuhan dalam minggu-minggu yang akan datang, dalam hari-hari yang akan datang. Yang sakit Kau sudah berikan kesembuhan Tuhan. Yang beban berat Kau sudah angkat. Yang susah Kau sudah berikan penghiburan. Yang lemah Kau sudah berikan kekuatan. Berkati Tuhan setiap rumah tangga, setiap kepala rumah tangga, setiap ibu rumah tangga, setiap anak-anak. Tuhan berkati. Engkau jadikan setiap pribadi keluarga adalah pribadi dan keluarga yang berhasil dan beruntung. Karena Engkau yang menyertai perjalanan mereka. Dan kami mau mengucapkan syukur pada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau telah memberkati kami. Engkau telah memberikan kesembuhan. Engkau telah memberikan pemulihan dan pemulihan. Engkau sudah memberikan berkat-berkat yang baru. Engkau sudah memberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, jalan keluar yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur buat Dia. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan sorak-sorak buat Dia. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kembali kami boleh bersyukur. Terima kasih untuk pesan-pesan Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pertolongan. Terima kasih buat kekuatan baru. Terima kasih buat pemulihan demi pemulihan.
kami pulang dengan kekuatan yang baru, dan kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami bawa berkat Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani, kami terima dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar kalau kami berpisah, kami rindu sebelum kami berpisah diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita buka kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat yang berkelimpah daripada Allah Bapa. Dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, damai, sejahtera, dan juga sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai pagi ini sampai dengan Maranatha, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang percaya dan diberkati, katakan amin. Tuhan berkati.